narasi yang dikembangkan oleh para penuduh ijazah palsu ini, itu kan bahwa ini bagian dari penelitian ilmiah, uji forensik dan itu makanya terbuka di medsos, di apa gitu ya. Itu yang mereka klaim. Terus ketika Pak Jokowi lapor ke polisi, mereka bilang, wah ini kok uji ilmiah dilawan dengan lapor polisi, harusnya Pak Jokowi tunjukkan aja aslinya. Itu semuanya selesai gitu. Jadi Pak Jokowi lapor polisi itu dianggap sebagai jawaban yang tidak terhadap soal uji ilmiah ini gitu loh. Tapi kan Pak Jokowi bilang ini soal harkat martabat saya direndahkan serendah-rendahnya gitu. Jadi ini gimana Pak Suyadi melihatnya ini kalau soal klaim mereka tadi itu? Ya. Jadi gini, itu kan berkaitan dengan ijazah ya. Ijazah. Kok sampai dengan forensik, sampai dengan penelitian ilmiah. Itu menurut saya logikanya nggak jalan gitu ya. Karena kenapa? Yang namanya ijazah, selembar ijazah, itu kan pembuktiannya sederhana. Ya, ingat ya, ini UGM. Saya pernah bikin tulisan nih, UGM. Universitas negeri, bukan universitas swasta. Ya, jadi dia mempunyai otoritas besar di sana, menentukan iya dan tidaknya seseorang itu punya ijazah, seseorang itu menjadi mahasiswa, punya otoritas. Kecuali swasta, ada Kopertis masih kan di sini kan, yang menjadi bagian kerja tim perguruan tinggi swasta, gitu. Nah, kalau misalnya UGM sudah menyatakan ini sah, sebetulnya sudah selesai kok. Mau apa lagi yang dicari gitu loh, ya kan? Sampai ini fotonya begini. Saya kemarin juga jujur terbawa juga, hanyut juga, ya hanyut. Karena kan saya jujur, saya juga memang bekas pendukung beliau dari 2014, 2019 saya pendukung beliau. Ya, saya yang pertama saya pernah perhatikan itu berkaitan dengan kok ada meterai ya gitu ya di ijazah itu ya. Ya karena hasutan mereka ini kan ya. Terus kemudian kok kok nggak ada nomor ininya, nomor register di samping itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian juga berkaitan foto ya kan. Kok pakai kacamata ya? Ada 3 persoalan itu. Sebetulnya dalam tulisan saya udah saya jelasin. Sederhana untuk membuktikan bahwa benar dan tidaknya ijazah kepesertaan Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan alumni UGM, yaitu dari UGM sendiri kok. Kalau udah UGM mengatakan seperti itu, selesai. Nggak perlu lagi di forensik segala macam. Ya kan? Berarti orang yang menyatakan bahwa itu ijazahnya benar dikeluarkan UGM, berarti nggak dipercaya juga dong. Nah, terus mau sampai kapan kalau seandainya ini terus narasinya dipanjang-panjangkan? Menurut saya jadi nggak benar gitu kan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik, kalau bisa Roy Suryo punya apa pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar? Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu, ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Karena di dalam hukum acara itu dimungkinkan, ya. Polisi membuat laporan tipe A. Ya, artinya polisi menemukan ada dugaan tindak pidana lain, polisi bisa melakukan penyidikan. Di luar itu lebih berat loh tambahan dari yang dimintakan oleh tim pengacaranya Pak Jokowi gitu ya, di luar itu. Di luar itu. Itu kewenangan penyidik, itu boleh kok. Penyidik boleh melakukan itu. Jadi itu ada dalam Kapolri itu kalau nggak salah ya. Jadi polisi boleh melakukan itu. Ya kan, makanya saya dibilang jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Biar diperberat karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak. Dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. jadi ini kan ini melibatkan KPU juga. Jadi bukan hanya UGM kan, melibatkan KPU katanya datanya hilang. Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT. Ya kan?
emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah? Kan enggak. Itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di situsnya mereka kan? Iya kan? Emang bisa hilang? Kalau menurut saya susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh. Ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu. Ya kan? Menuduh-nuduh seperti itu. Karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Betul. Tindak pidana itu. Betul. Ya kan? Ya. Dan kalau itu tindak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga gitu. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh beberapa pengamat politik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, dalam berbagai macam kesempatan yang ada, yang kita harapkan adalah apa yang dilakukan oleh pengamat politik dalam memperjuangkan suatu keadilan bagi negeri ini. Kita mau itu diperlancar dan didukung oleh berbagai macam pihak-pihak yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat bahwa Ahmad Saleh dan juga pengamat politik yang mereka hadirkan sebagai narasumber di sana, ketika mereka membahas soal ijazah palsu mantan presiden kita yaitu Joko Widodo, karena ini sering muncul di media sosial kita dan bahkan kita juga sering mendengarnya, bagaimana Roy Suryo yang selalu menjadi garda terdepan untuk memberikan nilai-nilai yang dimana kejujuran itu harus diutamakan. Nah, mereka meminta bahwasanya Jokowi harus membuktikan ya statement dari Roy Suryo. Kalau benar ijazahnya memang ada, silakan publikasikan, dan sehingga tidak ada lagi isu-isu yang mencekam dan ataupun membuat suatu kerusuhan antara politikus-politikus yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang terjadi saat ini itu cukup membuat kisruh, teman-teman. Nah, saya akan membacakan beberapa komentar yang disampaikan di sini bahwa pandangan narasumber ini sangat tepat. Hampir pada setiap channel siaran tentang tuduhan ijazah palsu, saya berkomentar yang sama dengan Bapak narasumber bahwa sahnya ijazah seorang itu menurut lembaga yang mengeluarkan titik. Ya, memang disampaikan lagi di sini ya, pantas dibuktikan sekarang adalah satu, apakah Roy Suryo sudah hafal lagu Kebangsaan Indonesia Raya belum? Ini pantas diuji atau dibuktikan di depan umum, karena saat ini Menpora Roy Suryo nggak hafal lagu Kebangsaan Indonesia. Panci sudah dipulangin apa belum? Ini pantas dibuktikan. Jadi yang terjadi saat ini yaitu kegaduhan-kegaduhan yang dimana itu membuat ricuh ya, antar satu dengan yang lain. Aku nggak peduli mau ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, nggak ada urusan. Pak Jokowi tetap negarawan Presiden Republik Indonesia ke-7, kinerjanya bagus, semoga Pak Jokowi tetap tegar dengan semuanya ini. Pak Jokowi terlalu baik, sudah membantu Indonesia selama 10 tahun. Harusnya kita harus berterima kasih. Jadi rakyat otaknya waras, pasti ngerti. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, orang-orang yang telah berjasa selama 2 periode memimpin NKRI ini, dan yang sebelah siap-siap kalian atas apa yang telah kalian perbuat. Nah, teman-teman, harapan kita yaitu bagaimana kita memberikan sebuah nilai-nilai yang tepat ya. Angkat juga dong masalah ijazah Rismon yang dikuliti Bapak Joshua Sinambela, yang katanya ijazah dari Jepang, ternyata dari pihak universitas nggak pernah mengeluarkan ijazahnya, biar masyarakat tahu si penuduh ternyata yang punya ijazah palsu.
Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, kita harus memberikan nilai-nilai yang terbaik. Kenapa? Karena cukup membuat kegaduhan. Jadi harapan kita terhadap Jokowi juga yaitu supaya dapat memberikan ijazah yang tepat, ya, sehingga tidak ada lagi isu-isu seperti ini, tidak ada lagi pertengkaran antar satu dengan yang lain, tidak ada lagi seperti itu. Dari pihak UGM juga memberikan sebuah klarifikasi yang tepat, jangan mau disogok dari siapapun, ya, harus memberikan klarifikasi yang tepat bahwasanya mereka memang mempunyai mahasiswa yaitu Jokowi ataupun alumni dari situ, sehingga masyarakat tahu bahwa memang benar-benar itu layaknya ijazah asli ataupun tidak dibuat-buat ataupun juga tidak hanya sekedar formalitas saja kuliahnya. Nah, notasinya pada kesempatan kali ini yaitu menghina mereka pun perlu dilaporkan, ya. Orang-orang yang menghina, yang mencaci maki, ketika itu salah nantinya, ya, argumentasi mereka itu, dugaan mereka itu salah, maka mereka dapat juga ataupun siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Itu yang paling penting dan yang paling kita utamakan. Disalah perkiraan, dikira Pak Jokowi nggak berani lapor polisi, tahu-taunya dilaporin lah, kenabakanlah gerombolan mereka. Ya, kita tidak memikirkan hal itu, tetapi yang kita pikirkan adalah buktikan memang benar bahwa ijazah itu adalah benar. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.